Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini nih saya sedikit mau curhat pengalaman hidup yang sampai hari ini belum mendapat satu jawaban yang memuaskan pikiran saya. Semoga dengan kedatangan tamu-tamu atau pasangan yang masih muda dan lebih brilian daripada saya bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sebenarnya seperti ini loh. Saya sampai hari ini tetap bingung. Kalau memang anak itu adalah buah dari cinta kasih dan adalah sosok yang paling dicintai oleh kita, kenapa kok dibiarkan susu sapi atau sapi membesarkan anak Anda? Padahal ini anak manusia dan bukan anak sapi toh? Yuk kita langsung aja. Halo, selamat datang di Survival Talk. Halo. Kak Uung sama Kak Jojo. Jangan dipanggil Kak deh, kayaknya lebih enak dipanggil Mam aja. Selamat datang, salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Oke, panggil Mam aja ya. Mam. Oh iya, Mam Uung. Sama kayak Madam Chang ya. Iya, itu. Mam. Kenapa sih kalau memang anaknya kita itu anaknya orang itu ya? Kalau katanya itu anak yang paling dicintai, seharusnya kan dibeli yang terbaik nih. Tapi kok dibiarkan sapi menyusui anaknya? Kenapa kok enggak ibunya? Nah, sampai hari ini tolong Papa Chang dikasih pencerahan Mam dengan bahasa yang lugas dan yang menggemparkan dunia. Supaya mereka tersadarkan. Oke. Sebenarnya ini juga memang masih misteri ya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, ASI itu kan punya banyak kebaikan. Tapi selama ini tuh kayak nggak digembor-gemborkan gitu. Jadi selama ini tuh banyak orang yang underestimate sama ASI. Padahal kalau kita pikir-pikir, sufor di kotak sufor sendiri itu ya, di kotak susu sapi itu bahkan mereka tuh ada tertulis tidak bisa mengalahkan air susu ibu itu. Dan ada bahasa yang lebih kecil lagi tulisannya, dan hanya untuk anak sapi, bukan? Mungkin kalau kayak gitu dibakar itu bisa. Jadi sebetulnya ASI itu punya banyak kebaikan, cuma yang sangat disayangkan selama ini tuh masih banyak ibu-ibu tuh yang nggak percaya diri gitu, nggak percaya diri. Tidak percaya diri. Why? Jadi mereka tuh merasa insecure dengan ASInya mereka. Mereka merasa kayak banyak kan mitos-mitos yang selama ini beredar. Kalau anak ASI tuh nanti bakal kurus. Kalau anak ASI tuh nanti bakal perkembangannya jelek. Kalau anak ASI tuh gini Karena seperti mungkin itu. Orang menganggap anak kurus itu tidak sehat mungkin ya. Benar sekali. Jadi itu anak gembul juga. Anak ASI kalau nyusuin tuh pengaruh ke badannya mamanya. Iya. Katanya bisa ngelewer semua, benar iya, ya? benar sekali. Jadi banyak hal yang ngomong kayak nanti kalau nyusuin tuh nanti payudaranya jadi jelek. Saya kalau itu bisa jawab. Soalnya udah pengalaman ya. No. Saya pikir soalnya udah Karena pengalaman. referensinya dia melihat sapi. Sapi kan jalannya begini. Benar. Ngadep ke bawah. Kan dia molor, disedot kan molor. Tapi kalau orang kan tidak mungkin begitu loh ya. Teori baru, Pak. Oke, Teori baru. Ibu, jangan takut menyusui karena Anda bukan sapi. Benar Kalau sekali. sapi itu udah disusui juga pasti ke bawah. Bener ya sih? Coba kalau sapinya berdiri, kan cuma gini. Kena gravitasi dia. Iya, oke. Susui ini adalah produk dari susu ibu. Dan anak saya semua susu ibu. Wah, bagus. Mantap. Iya dong, ini anak saya, anaknya Mama Chang. Saya tanya, nanti kalau punya anak nyusui, kamu anakmu atau anak sapi? Kalau anakmu ya susu ono begitu loh. Benar. Iya kan? Memang aku suka banget ya kayak misal ada cara-cara seperti ini, justru ini kan membuka mata ibu-ibu gitu juga ya. Jadi tuh nggak perlu insecure, nggak perlu merasa takut dengan apalagi mitos-mitos omongan orang segalanya itu kan kita sendiri juga belum membuktikan kan sebetulnya. Toh ternyata banyak sekali sekarang anak-anak ASI itu yang memang jauh lebih bagus, jauh lebih sehat kayak gitu. Sufor pun dibuat itu menyerupai dengan ASI gitu loh. Kenapa kok malah kita memilih sufor yang ikut-ikutan sama ASI gitu? Kenapa kita udah dikasih gratis? Cuma-cuma lagi tinggal dikenyotin, simple, nggak perlu. Mungkin karena nggak gengsi mungkin. Itu WHO juga udah ngasih tahu loh ya, kalau ASI itu bisa bikin lebih sehat sama lebih cerdas. Nggak gengsi mungkin ya. Kalau gengsi, susu kamu sekali berapa? Iya. Wah ini import gitu loh. Oh gengsi. Jadi makan tuh gengsi. Iya, ya? makan tuh gengsi. Bener. Mungkin karena juga kurangnya edukasi. Kurang edukasi sih paling banyak. Ya mungkin ya akhirnya orang menyusuin pun nggak merasa nyaman, malu ya. Iya, karena kayak zaman dulu tuh dianggap kayak gini. iya, kayak bukan kalau kayak ASI tuh anak kamu ASI berarti anak kamu tuh pasti jauh lebih
ini daripada yang sufor kayak gitu, pasti jauh lebih terbelakang daripada yang sufor gitu kan. Orang kan ngertinya kalau sufor itu jelas ya, mungkin bahan-bahannya ada kandungan DHA-nya, ada ininya, ada ininya. Nah, sedangkan kalau ASI kan kita nggak ngerti secara pasti ASI kandungannya itu singkatan apa. apa sih? Air susu ibu gitu. Bukan Padahal aku sayang ibu. Padahal di dalam ASI itu ada mikrobanya, ada sel-sel hidup gitu di dalam ASI itu. Bahkan kalau semisal kita yang nyusuin anak kita langsung, itu langsung disesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Itu luar biasanya ASI yang nggak ada di sufor gitu. Jadi kalau semisal sufor dikasih ya udah dari anak usia segini sampai segini kandungannya itu aja. Tapi kalau ASI itu benar-benar misal hari ini anak aku butuh apa, besok anak aku butuh apa, besok lusa anak aku butuh apa, itu sudah disesuaikan semua sesuai dengan kebutuhan Saya tanya, anak. apa benar sih kalau hari ini lagi makan sambal pencit, terus anaknya kepedesan dan kekejutan? Nggak mungkin. Nah, ini mitos lagi. Iya, itu mitos Itu mitos, lagi. itu Ya. mitos. Nggak mungkin. Jadi memang ada senyawa di sambal itu yang bisa membuat perut baby jadi sensitif gitu. Oh, Tapi bukan kerasa seperti itu. Jadi memang ada senyawa yang kalau babynya sensitif ya mungkin jadi babynya lebih rewel seperti itu. Tapi bukan berarti kalau mamanya makan sambal terus anaknya jadi kepedesan. Iya. Terus kalau ibunya itu minum alkohol, anaknya juga mabuk gitu. Kalau memang alkohol itu disalurkan melalui darah, melalui ASI memang. Jadi yang ditakutkan sih sebetulnya bukan anaknya mabuk, tapi biasanya anaknya lebih rewel. Bukan lebih rileks kalau minum alkohol. Mungkin dia tipsi. Sampai tipsi oke, kalau kelebihan nggak boleh. Loh kalau tipsi maminya ya pasti bisa nyusuin. Tapi kalau mabuk yang disusui bapaknya. Salah rumah. Loh, ini bener. No, we are adult, ya kan? Nggak mungkin ini adalah satu channel yang nantinya bisa membuka wawasan bagi orang-orang yang belum menikah, supaya mereka siap dan tidak malu, dan supaya kalau yang sudah menikah supaya mereka bisa lebih pede dan bangga. Ini anakku. Benar, anak ASI ini ya, benar banget. Bukan Setuju. Iya loh, dan saya yakin kalau diminumin ASI itu lebih dekat dengan ibunya pasti. Benar Nah, itu bodinya sekali. benar sih. Ya kan? Ya. Karena bagaimanapun juga 9 bulan dia dimasukkan di dalam satu sanctuary yang dekat dengan ibunya, dan ditambah lagi mungkin 6 bulan ya. Boleh sampai berapa sih? 2 tahun. 2 Oh, tahun. 2 tahun. Nah, ASI bisa 2 tahun. Oh iya, tapi katanya ini mitos lagi Iya. ya. Katanya kalau minum ASI itu enggak boleh terlalu lama ya. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma gini sih, memang kan ada porsinya ASI gitu ya. Jadi kalau misal kayak anak di bawah 6 bulan itu ASInya kan memang masih 100% semua kebutuhan baby dari ASI. Oke. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas sampai 1 tahun itu kebutuhannya udah berbeda. Udah ASInya sekitar kayak 70%, dari makanannya udah 30% seperti itu. Jadi kalau udah makin gede mau dikasih ASI juga nggak ada masalah gitu. Cuma kebutuhan utamanya kan udah berbeda, bukan ke ASI lagi. Dia harus lebih fokus ke makan. Baca dan melihat sendiri kalau orang sampai besar kebanyakan nasi jadi bodoh. Nggak ada. Itu lihat bapak-bapak itu kalau lihat ASI kan bodoh semua. Bapaknya yang bodoh kayaknya. Iya, bukan bapaknya Pak Pacang kalau lihat ASI ya bingung gitu loh ya. Makanya nggak boleh lama-lama jadi bodoh gitu loh. Bisa nggak logika. Oke, ini intermezzo. Karena ini Kamu sempet nggak nyambung tadi. Iya ya, oh ternyata ngerti. jadi ingat ya semua, kalau nyusu paling lama 2 tahun, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama jadi bodoh. Coba kita tanyain aja saksinya ini gimana nih? Nggak ngaku lah. Jadi gini loh, kita tuh harus bijak manfaatin ASI ya. Kalau udah punya anak harus bisa sharing sama anaknya ASInya. Jadi siapa shift pagi, siapa shift malam? Kita mesti ngerti sih, mana kalau udah jam istirahat gantian berarti. Tapi sebelumnya saya penasaran, ketika kamu cerita begitu luar biasa, ini orang bukan cuma sekedar tahu tapi paham. Kamu kok bisa mengerti ini semua dari mana, men? Karena jujur Ini awalnya produk ASI atau anak sapi? saya produk ASI. Ya sih saya sapi. Oke, perpaduan dua genre yang cukup bagus. Iya. Kan jadi balance toh. Iya. Yang harus ada. Jadi gini, awalnya itu jujur aku pun pertama tuh nggak ada persiapan bakal ASI ke anak aku gitu. Jadi aku pikir dulu awalnya juga sufor nggak masalah, ASI nggak masalah kayak gitu. Karena kan dia sendiri juga anak sufor gitu ya. Terus waktu begitu Pantesan menjalani, rambutnya nggak bisa halus gitu ya. Jingkrak. Semoga berapa tahun lagi. kayaknya ini ASInya kurang banyak kemarin. Iya ini ya.
Kamu harus mulai sering-sering Loh, minta saya kayaknya. anak sapi tapi suami ASI. Anak sapi, suami ASI. Oke. Suami ASI. Jadi ini udah mulai turun nih. Kemarin lebih jikrak lagi sebelumnya. Tapi orang itu, wanita ini boleh menyusuin sampai umur berapa sih? Nggak ada batasan, bahkan di luar negeri itu ada ibu yang tidak punya anak, itu mereka bisa menyusuin. Kalau tidak punya anak. Tidak Tapi punya sampai anak. umur berapa? Umur 60 masih boleh? Boleh-boleh aja, tapi gini ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi mamahnya lagi, balik ke kondisinya. Kalau memang kondisinya memungkinkan, it's okay, nggak masalah gitu. Karena katanya saya pernah baca ya. Kalau ibunya sudah umur 60 tahun dan masih menyusui, anaknya akan diare. Karena asinya sudah berubah menjadi yogurt. Asik nggak ada yang kayak gitu. Ini kayaknya mitos lagi nih. Ya, mitos lagi. Jadi Nggak ada, ya, nggak ada. susunya terlalu lama jadi Nggak ada. yogurt. ASI itu akan selalu bagus. ASI itu akan selalu Oke, bagus, ini- akan selalu diperbarui. Ini loh. Iya, kalau umur 80 tahun jadi keju berarti. Parmesan ya. Oh iya. Ini mitos-mitos yang enggak karot. Tapi ternyata ini lebih banyak orang percaya sama mitosnya. Bener. Dan banyak yang ketakutan sama mitos. Iya. Iya sih. Jadi oke. Terus maaf. Apakah benar kalau orang tuanya kurang gizi nih. Terus nyusi anaknya juga kayak minum air. Katanya begitu. Sebetulnya gini, ASI itu kan akan selalu mengambil semua yang terbaik dari tubuh mamahnya. Oke. Kalau semisal orang tua, contohnya gini aja, contohnya aku adalah ibu yang nggak minum kalsium selama menyusui gitu. Misal aku kekurangan kalsium, yang diambil adalah cadangan. Jadi yang di dalam tulang mamahnya kamu yang yang diambil. ropos. Ya, jadi yang rugi itu adalah mamahnya gitu. Makanya kenapa ibu menyusui tetap harus memperhatikan nutrisi makanan, bukan untuk babynya aja, tapi kan juga investasi ke kesehatan kita. Kita maunya pasti anak gede, kita juga melihat dia gede dengan sehat dan bahagia seperti Termasuk itu. istri kita juga harus sehat. Saya ini banyak tahu tentang susu menyusuin karena orang itu mungkin tidak percaya dengan casing saya bahwa saya ini termasuk orang yang cukup telaten ketika membesarkan anak saya mulai kecil. Saya bisa memandikan dan saya bisa mengerti dan saya melewatin proses itu bagaimana setelah melahirkan ternyata asinya Mama Chang ini tidak keluar-keluar dan saya harus masak apa. Saya ngerti semua itu. Kamu kayaknya harus banyak belajar sama Papa Chan. Iya dong, tak kompresin, kasihan kan, karena kalau nggak bisa keluar kan itu jadi penuh toh. Bener-bener sakit, Iya, sakit meradang. kan. Saya harus masakkan beras, terus masukkan dalam kain dikompres begini. Bener tuh. Kalau zaman sekarang kayaknya udah teknologinya mungkin berubah ya udah. Oh, diganti beras merah mungkin ya. Lebih tidak kolesterol. Atau diganti apa? Oatmeal. Sekarang udah langsung kayaknya pakai handuk kayak gitu. Handuk hangat udah dikompres biasa. Oh, cuma. Iya, cuma perbedaan lah kayak Iya perbedaan. kadang-kadang kalau saya malas tak ambilkan handuk aja tak siram air. Tapi, Iya. oh nggak ada nah berasnya gitu. Oh masih belum panen. Tapi anyway, terus apa yang membuat Anda mau ngurusin orang-orang ini? Sebetulnya kan nggak ada untungnya toh. Malah repot buat konten, beredukasi, kadang-kadang terus salah ngomong dicaci maki. Ya enggak sih? Jadi gini. Apa sih ya landasannya yang aku tak bantu orang-orang di luar sana supaya mereka lebih paham tentang Iya, ASI dan iya. mau menyusui anaknya. Paham. Jadi karena aku pun ngerasain waktu perjalanan nyusuin anak aku itu kan juga nggak gampang gitu ya. Terus dari situ tuh karena merasakan ternyata nyusuin itu nggak segampang yang ada kayak kita dulu kan. Dibayangkan gitu. Iya, kita dulu kan mikirnya ya ASI itu udah dikasih cuma-cuma udah tinggal tempel nyusuin aja langsung keluar gitu. Ternyata nggak, tetap harus diperjuangkan gitu loh. Dan di situ aku ngerasa kayak ya aku kebetulan dapat suami yang support full gitu, tapi di luar sana kan juga banyak ibu-ibu lain yang mungkin ada yang nggak disupport, mungkin ada yang justru kayak orang-orang lain justru menyarankan mereka tuh untuk minum, udah anakmu kasih sufor aja, mungkin asimu jelek, asimu kurang, asimu sedikit, makanya anakmu nangis terus seperti itu. Makanya Nah, papanya memang pernah nge-lab. Enggak pernah. iya tapi kan Karena tes itu kan bisa relatif kan. Menurut bapaknya nggak enak. benar-benar. Nah justru di situ tuh akhirnya itu bikin aku kayak terbeban kayak
aku harus bantu juga gitu loh, karena aku pernah ngerasain digituin itu nggak enak gitu loh. Aku pernah ngerasain ya memang kalau kita berjuang sendiri nggak enak, bukannya kalau kita tuh berjuang bareng-bareng tuh jauh lebih ringan. Iya. Semua saling support. Bener kayak gitu, kita rangkul satu-satu itu lebih enak, dan semakin kesini malah semakin jatuh cinta gitu, semakin pengen lebih lagi supportnya kayak gitu. Terus kemudian cara ngajaknya Jojo ini gimana? Gampang, kasih aja jatah. Tapi saya 6 bulan pertama nggak shift-shiftan loh. Ngalah saya. Saya nggak digaji 6 bulan pertama saya. Tapi kamu kok mau ya? Misalkan, oh ya ini saya terbesit ingin ikut mengedukasi. Mulai pertama kali tidak ada penolakan atau ya wes? Enggak, karena sudah gini. diancam tadi itu. Enggak dikasih ya. Saya udah under pressure ini Pak, kasihan dong. Enggak, jadi kalau saya lihat sih, saya kan anak sapi ya Pak ya. Saya anak sapi. Saya minum susu sapi dari lahir, nggak dikasih ASI. Ini bahasa kerennya ini, he is a cowboy. Cowboy. A cowboy. Saya nggak minum ASI dari lahir karena orang tua saya waktu itu kan kurangnya edukasi, sama juga working mom repot gitu. Tapi sampai kesini tuh, kalau saya lihat imun saya sama imun dia beda. Siapa yang lebih kuat? Bahasanya lebih gopok. Yes. Lebih gopok karena memang penelitian WHO ya, imunnya beda, imunnya nggak sama karena kandungan sufor yang nggak ada yang nggak dipunyai sufor tuh imun. Kalau ASI itu ada imunnya, itu yang gede banget, apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Dan ke depan ini kan negara nggak semakin sehat, pasti semakin banyak penyakit macam-macam. Oh, pantesan ini jawabannya. Kalau orang sudah menikah itu biasanya lakinya terus jadi Kalau yang kurus berarti susunya nggak cocok ya? Nah itu biasa gitu, susu nggak cocok mencret gitu, harus ganti susu lain. Nah terus istri waktu itu ngomong, ini nggak gampang, terus dia pun hampir tiap malam belajar, sampai akhirnya BB anakku tuh dari yang di bawah rata-rata sampai di atas rata-rata. Nah dari situ maksudnya disusuin begitu sampai mulai gemuk sampai kurus? Enggak, dari kurus sampai gemuk. Jadi ada grafik di buku tuh loh Pak, yang tiap bulan yang bulan ke dokter ya, itu di bawah rata-rata tuh, di bawahnya garis hijau anak kita. Jadi dulu anak kita itu beratnya di bawah rata-rata. Lahir berapa sih? Lahirnya 370. Oh 370 kan oke. Bukan 3070. 3070. Dibawa pulang 2,8. Oh 2,8. Yeah. Empat laki number loh itu. Iya. Nah terus akhirnya dari situ dia ngerasa ternyata ASI itu nggak cuma dikasih tok, banyak ilmunya, banyak edukasinya yang harus dipelajarin seputar menyusui. Karena apa yang kita makan itu kan pengaruh ke apa yang kita keluarkan sebagai ASI juga, meskipun nggak pedes keluar pedes ya Pak. Tapi banyak, terutama ibu Indonesia ini kan kurang aware soal healthy. Kayak Madam Chang kan makanannya udah lebih healthy. Beda sama tempat-tempat yang mungkin kita makan yang udah campur aduk gitu loh. Jadi kebanyakan ibu tuh goalnya makan kenyang, that's all, udah enough. Padahal kan intinya tuh makan itu kan ada nutrisinya, harus gizi seimbang. Makan Indomie kenyang sama makan dada ayam, tambah sayur, tambah ini kan pasti beda nutrisinya. Nah itu banyak yang kurang aware juga soal itu. Ternyata ilmunya tuh banyak. Sama kayak let's say kita berbisnis kan ilmunya nggak cuma buka selesai, ternyata nyusui juga ilmunya banyak. Nah dia punya visi bagus, kayaknya kalau kita mau rubah Indonesia tuh bukan diajak dulu, tapi diajarin suksesnya tuh strateginya gimana, baru Indonesianya bisa berubah kalau mau ke full ASI kayak gitu. Berarti terus kerjasama dengan apa ya, kalau di sini ini gimana caranya ngumpulin, kan kalau sudah melahirkan terlambat, harus ibu-ibu hamil itu yang harus diedukasikan. Sebetulnya nggak ada kata terlambat sih, bahkan kayak banyak mama kayak saya tuh kan juga baru benar-benar nemuin apa ya patternnya tuh baru anak saya umur 7 bulan gitu. Jadi tapi dari saya ketemu 7 bulan, mungkin bagi sebagian orang terlambat buat anak saya, tapi kan tidak terlambat untuk anak-anak yang lain di luar sana. Terlambatnya begini loh, saya nggak tahu ini bener atau salah atau mitos lagi. Katanya susu pertama kali yang keluar itu yang paling kolostrum. Bener ya? Nah kalau orang nggak ngerti sudah terbuang, kan sayang gitu loh. Jadi kayak yang tadi aku bilang, memang kolostrum itu adalah ASI antibody, ASI pertama kali yang keluar itu yang paling bagus kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita tahu ASI itu selalu bagus. Bahkan dalam kondisi apapun, kayak tadi mamahnya kurang gizi pun ASI itu tetap akan bagus, tetap akan yang terbaik seperti itu. Jadi ya, karena artinya kan biarpun orang suka kopi, suka makan rawon, nggak mungkin susunya hitam kan? Bener. Ya. Iya. Bener. Jadi sebetulnya kalau ada orang ngomong, duh aku berarti udah terlambat gini, nggak ada kata terlambat. Kalau misal kamu menyesal ya berarti kamu harus edukasi orang lain supaya kamu anggapannya kayak menebus penyesalanmu itu dengan kamu membantu orang lain. Oke, berarti sekarang mengedukasinya kepada orang-orang yang sudah punya baby atau masih sebelum? Semua
Semua. Gitu, Jadi semua. kita dari yang sebelum punya baby sampai yang punya baby kita edukasi Iya, semua. kita edukasi semua. Kayak semua media online kita edukasi, Instagram kita, TikTok, YouTube semua isinya full edukasi. Tapi- dari mereka butuhin. Saya ini melihat kadang-kadang aneh. Ini sorry ya, kalau di Indonesia ini kan satu hukumnya wajib. Kalau kita mau menikah itu ada konseling pernikahan. Benar. Ya, that's it. Tentang how to build, how to maintain, how to keep growing your love and everything. Tapi urusan kayak begini kok nggak pernah dibahas sih? Bener nggak sih? Sebetulnya, Harusnya kalau sudah lebih siap kan bisa lebih ada waktu. Kenapa sih hal kayak beginian ini kok tidak bisa menjadi sesuatu yang tersistematik gitu loh? Sebetulnya memang gini, kalau zaman dulu itu mungkin memang nggak ada pembahasan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya lihat pemerintah itu mulai kayak ngadain gerakan full ASI. Jadi kayak salah satu rumah sakit tempat saya lahiran itu juga mereka tuh pro ASI. Bahkan di rumah sakit itu nggak sediain sufor sama sekali. Gitu. Jadi ada beberapa rumah sakit kan memang yang masih sediain sufor, terus mamahnya disuruh tanda tangan ya kalau anaknya nanti dikasih sufor seperti itu. Karena itu ada sponsorship dan Yes. kerjasama rumah sakit Pasti. dengan Iya, seperti itu. perusahaan Tapi tersebut. saya lihat ini pemerintah juga udah mulai bekerja, cuma mungkin ya banyak yang masih harus ditampar gitu kali ya, harus bener-bener. Ini kelihatannya kecil cantik bisa nampar loh. Saya harus behave ini ngomongnya. Ini jangan-jangan kode, jangan-jangan kode Pak Pacan. Ya, Untung jauh. Coba tangannya seberapa? Aman. Ini loh. Ini amannya physical distancing. Di luar jangkauan. Saya mau pilih sini. Ah, jangan. Aku belum tanya kamu yang aneh-aneh loh, Jo. Jangan nampar-nampar. Jadi yang ditampar siapa? yang ditampar selain juga ya oknum-oknumnya itu tadi yang masih menerima seperti itu. Jadi mereka juga harus ngerti gitu. Ini kan bukan untuk kita aja, tapi ini kan untuk masa depan negara kita juga lebih bagus, lebih sehat, lebih cerdas. Toh kalau semisal anak-anak yang dilahirkan lebih cerdas, lebih sehat, yang diuntungkan Siapa juga tahu jadi dokter hebat dan kerja di rumah sakit itu lagi. bener gitu. Yang diuntungkan juga negara. Ya kan pikir. Bener-bener kayak gitu. Jadi pemerintah sudah mulai, bahkan sekarang sudah ada asosiasi ibu menyusui juga, mereka sudah mulai kasih Asosiasi pembelajaran ibu menyusui ya. banyak ya? Sudah mulai banyak sih sebetulnya kayak gitu. Mereka juga udah mulai ngadain pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu menyusui seperti itu. Cuma memang mungkin masih karena ini masih baru ya gitu. Jadi masih belum banyak yang ngerti seperti itu. Tapi sih kalau mulai sudah mulai seperti Tapi ya kadang-kadang ini higienis nggak sih menyusui ini? sangat higienis. Karena oh iya kalau ibunya itu bersihan. Enggak. Wih, saya bayangkan, aduh I'm sorry ya. Kalau ngeliat ibunya kadang-kadang ini saya sering ya, not judgmental, not judgment ya. Artinya gini loh, kita ini kan bisa melihat ini orang bersihan atau orang jorok. Dan saya sering melihat ibunya jorok dan nyusuin gitu loh. Jadi gini, Ini enggak minum keringet. Pantas anak-anaknya nggak suka. Karena ini kan ada gurih-gurihnya. bau ketek, Ada rasa MS gitu. bau ketek. Ada gurih-gurihnya. Baunya nggak enak gitu loh. Enggak. Justru Sampai sana nggak ya. edukasinya? Enggak, harus justru bersih, harus mandi dulu. harus sebetulnya bagaimana. gini sih, justru itu luar biasanya ASI karena di ASI itu ada antibakterinya. Makanya Ibu kenapa babynya ini nggak ada anak yang nggak suka sama bau mamahnya. kan Tambahin kelek mamanya. Iya, sama bau kelek mamanya. Rata-rata anak nempel kelek mamanya. Iya bener. karena dia nggak tahu ada kelek yang wangi. Bagi anak Coba itu sekarang kelek tanya terwangi jujur. ya. Suka keleknya mama atau keleknya uung? Ayo jawab. Ada sampai usianya 2 tahun. Nah ya kan, karena udah tahu ada kelek yang lebih bagus. Nah, loh, karena kecil itu kan tidak punya referensi ya. I mean, kan pernah nggak terpikir ya. Saya ini sorry ya, saya ini orangnya jijian soalnya. Saya pun ketika benar-benar ketika mengawal Mama Chang untuk nyusuin anak, saya pastikan sudah diseko belum, sudah dibersihkan belum, sudah apa semua. Wah kadang-kadang sampai saya take care bener-bener. Jadi saya tuh nggak mau anak itu yang nggak ngerti dia itu ya sudah mau basin, mau kotor, mau apa. So they not preparing as a mom mau give them the best gitu loh. Padahal bagi saya, correct me if I'm wrong, itu kan intimacy moment yang priceless itu. Iya. Nah, ya prepare lah. Bukan syukur sorry ya. Ini aja kayak Ya ini memang mungkin ada kayak semisal dari Pak Pacang kan ada kacamata lain yang lihat gitu ya. Tapi kalau semisal dari anak sendiri
biarpun mamahnya itu berkeringat, biarpun mamahnya gini, tapi ya itu bau paling enak, bau mamahnya itu. Tapi memang kayak sih gitu. at least kalau bisa bersih juga bagus. Ya, lah. bisa bersih. Iya, bagus, papanya kan senang gitu. sih kalau mamanya itu terus nyusui pakai Victoria's Secret. Kan ya juga lebih senang gitu loh Jadi kan ya. bisa join. Beautiful. Bisa join. Bener kan? Jauh sini. Pikiran saya Sampai mulai closing. cek. Katanya nih survival talk ini ngomongnya nggak karu-karu. Tapi beginilah, ini bener-bener yang kadang-kadang di Indonesia estetika ini tidak pernah diperhatikan, Iya, kenyamanan apa semua. Jadi bantulah husband-husband di luar sana supaya bisa mensupport dan menikmati melihat wah istrinya menyusuin. Itu satu momen yang indah. Benar. Karena kan nggak mungkin bisa disuruh pembantunya nyusuin kan, kalau pembantu nyusu atau suster kan cuma begini aja. Iya, iya. So kadang-kadang itu loh yang tidak ada connectionnya. Jadi butuh edukasi macam-macam kayak begitu. Tapi kita juga kayaknya di sini tuh harus lihat dari sisi mamah ya, kayak kadang itu kan nggak semua mamah itu punya helper, punya ada yang bantuin gitu ya. Jadi kayak semisal kita lihat dari banyak mama-mama di sini tuh yang dia juga working mom, tapi dia juga masih urus rumah sendiri, masih urus anak sendiri, bahkan terkadang mereka memang kayak mau makan aja udah nggak ada waktu kayak gitu loh. Iya ini persis. Dulu Mama Cang juga begitu, Iya. sambil nyusuin sambil makan. Ya kayak gitu, bahkan Tinggal kencing aja ngoe. bahkan kita pun kadang udah sakit perut, udah melilit perut, kita nggak bisa pup gitu loh, karena kita masih harus nyusuin anak. Nyusuin sambil pup nggak boleh. Nggak boleh. Itu lebih bau lagi, Pak. Nah, terus mau gimana? Anaknya nggak boleh nangis atau anaknya terus lepas mami mau beol dulu. Kenceng gitu. Jadi memang itu juga PR lah buat kita ya. Akhirnya itu juga jadi PR buat kita. Kita pun juga akhirnya kayak tadi buka kacamata baru gitu loh di aku juga. Oh ya memang harusnya kita juga bisa edukasi dari sisi itu gitu. Cuma ya ini mungkin aku menjelaskan dari sisi mama-mama yang aku lihat dari ini ya, dari lingkungan tuh seperti itu gitu loh. Jadi banyak mama-mama di sini tuh mungkin yang mereka nggak kepikiran sampai ke situ, bukan kan ya, pasti semua orang maunya kalau nyusuin anak tuh pasti mau kasih yang terbaik lah, pasti kita maunya juga kasih anak yang higienis, paling bagus, paling oke lah kayak gitu. Tapi sometimes memang kayak keadaan itu tadi yang akhirnya tuh kayak ya kita pun maksudnya masih mau kepikiran buat mungkin habis mau nyusuin mau mandi dulu mau apa dulu karena nggak ada helper tadi, akhirnya juga menyulitkan kondisi mamahnya. Kalau seperti itu di luar negeri ya, di orang-orang barat itu ada yang namanya nursery room. Dia bangun yang sangat comfy, benar. ada musiknya yang enak, nggak mungkin dong orang nyusui sama lagu rock and roll kan, lagunya mesti yang syuting sambil menikmati intimacy ngeliat anaknya. Ya kalau saya melihat di sini memang ini apa budaya atau memang it's not about social status atau sosial ekonomi atau apapun, tapi mungkin idenya gitu loh ya. Iya, kayaknya memang masih belum, kayaknya orang Indonesia kayaknya masih belum kesana gitu ya. Itu next arahnya. level berarti ya. Iya, kayaknya. Next lah. Iya. Menyusui juga baru kembar-kembar baru akhir-akhir ini lah. Boro-boro ya, boro-boro mau cari tempatnya atau yang mau nyusui aja. Karena udah baru bagus. akhir-akhir ini Benar, jadi benar. banyak RSCA yang pro ASI. Iya. Jadi no sufor di situ. Terus kayak kita, contohnya kayak kita lihat mall aja, mall juga nggak semua mall menyediakan ruang menyusui untuk ibu menyusui gitu. Nggak banyak tempat-tempat umum ini yang mensupport untuk ibu menyusui. Makanya kadang banyak kan kita lihat kayak di tempat umum pun ibu nyusui ya udah tinggal buka aja seperti itu gitu. Padahal kan di situ juga sebetulnya buat kita sebagai wanita itu juga ada kadang tuh. Risih gitu. Iya, kita risih, kita pun malu gitu loh. Kadang juga orang tuh kalau kadang ada orang mata-mata yang tidak bertanggung jawab. Kan ada itu. Nah, nggak Apron. semua Ada belinya. nggak Dulu semua Mama Cang anak beliin yang ada tutupannya iya, itu. tapi nggak semua anak mau ditutupin kayak gitu. Contohnya anak aku gelap nggak sendiri. kelihatan ya. Kan mungkin pengap kan. Oh, nggak sana. Gitu, Jadi iya. aku nggak mau. Anak saya juga nggak mau. Jadi kalau misal kita udah di tempat umum, ya udah mending aku masuk ke mobil kayak gitu. Tapi kan kebetulan saya punya kendaraan pribadi yang bisa kemana-mana Iya, kayak kalau gitu. orang Iya. kendaraan umum gimana? Bener kayak gitu. Jadi mungkin ini juga masukan untuk pemerintah juga ya akhirnya ya. Kayak misal di tempat-tempat umum disediakanlah seperti fasilitas untuk ibu menyusui seperti itu. Jadi mereka bisa menyusuin dengan nyaman juga kan kayak gitu. Tapi kalau dilihat ya, aduh, memang jauh dari kata sempurna ya. Dari mana? Karena banyak ya sulit ya, artinya karena orang Indonesia itu masih juga banyak yang naik kendaraan umum. Bener. Terus haltenya, stasiunnya, PR-nya banyak ini. Banyak PR-nya. Oke, terus sebentar, break dulu. Ini Jojo ini kepin cerita banyak ya.
Mati dah. Pertanyaannya, kamu sendiri pernah merasakan ASI nggak? Merasakan nasi. Kecil kan saya nggak dinyusuin Pak, jadi saya nggak ngerasain nasi waktu kecil. Tapi waktu udah gede ngerasain. Pernah nyoba? Nyoba. Enak. Nyobanya nggak sengaja juga tuh. Iya dong, nggak sengaja keluar loh. Kalau nih ya buat yang nggak tahu ya, kalau mamanya happy, moodnya bagus, hormon oksitosin dan prolaktin itu kebus, otomatis dia bisa LDR saat ML. LDR itu letdown reflect, jadi dia kalau misal kita nyusuin atau kita lagi happy itu asinya bisa keluar sendiri Itu bisa tanpa muncrat, diisep gitu. Jadi Bisa asi sampai kita bisa muncrat. muncrat kayak Bukan gitu. cuma keluar loh, nggak sejauh itu bukan selang Pak. Nggak Jadi sejauh kamu itu. hati-hati, kamu harus pakai Google kok. Ya jarak 3 senti lah ya. Oh, oke. Oh, aku baru tahu ini. Kalau segitu ada pompanya di belakang berarti. Terus sebetulnya ini tak Manis, liatin toh, manis tak rasanya. liatin toh. Oh, Instagramnya bagus-bagus. Siapa yang bertanggung jawab ngurusin Instagram? Jadi kita punya tim ya untuk biar konsisten untuk ngurusin itu. Cuman konten semua Uung yang handle. Oke, sorry ya, ini boleh dijawab atau enggak? Ngurusin kayak gini nih kan perlu waktu, pikiran, uang, tenaga. Apa sih dapatnya? Sampai punya tim kreator sendiri dan semuanya. Oke, jadi kan kita kan niat visi kita ini kan kita ekosistemkan dalam sebuah bisnis. Jadi kita kan ada pelancar ASI atau ASI booster, terus kita juga ada pompa ASI dan macam-macam. ASI booster itu apa? ASI booster tuh pelancar ASI karena seperti yang kita tahu Minuman atau seperti terapi, suplemen suplemen, oke. kapsul ya. Karena seperti kita tahu di Indonesia ini kan aware tentang healthy food sama gizi seimbang ini masih kurang. Makan nasi goreng kenyang ya udah, padahal kan cuma isinya nasi paling banyak, dagingnya dikit. Kayak gitu. Padahal kan Iya kan dia bilang nasi goreng, nggak ada telur pun dari salah. Yang penting kan nasi goreng. Kalau nasi goreng jadi masalah kalau nggak ada nasinya. masuk akal Pak. Iya Cuman kan dong. kondisinya kan akhirnya Saya gizi. sering komplain dibilang lu bapak katanya pesen nasi goreng. Ini kok nggak ada apa-apa? Kan ada nasinya pak. Kan nasi digoreng jadi nggak salah. Iya nggak salah. Nah dari minum dulu. dari kondisi gizi-gizi kayak gitu itu kan mempengaruhi kebebarannya juga. That's why kita siapin satu solution untuk helping itu. Tapi sebenarnya yang kita lakuin visinya tuh ke arah untuk sosial membantu ibu menyusui. Sehingga kita tuh punya divisi namanya konsultan laktasi. Itu isinya tuh sekarang hampir 15 orang yang kita gaji tiap bulan. Itu full time kita ngelayanin konsultasi menyusui 3 shift sehari sampai jam 12 malam. Itu siapapun mau nggak pakai produk kita, mau Pakai nggak app-nya apa? kenal. WA. WA, so far masih WA, WA karena iya. kan kita juga siapin offline, cuma kita batasin karena kondisinya kan lagi pandemi kayak gini. Ada kepikir satu hari bangun apps. Ini lagi mau prepare apps Pak, lagi mau prepare apps. Jadi so far ini pakai WA dulu, kita udah siapin tim. Ini malah kita lagi mau hire lebih lagi untuk konsultasinya bukannya membutuhkan, tapi kita jemput bola. Jadi siapapun yang membutuhin bisa konsul ke kita, terus siapapun yang kita kenal, direferensikan siapapun kita akan jemput bola untuk solving. Dan itu benar-benar ngerubah hidup banyak orang seputar menyusui. Karena menyusui itu nggak cuma ngerubah gizi anaknya loh Pak. Menyusui itu ngerubah ekonomi keluarga. Oh iya. Berapa harga sufor yang bagus, 1 kaleng, dan berapa harga sebulan. Satu kaleng cuma tahan berapa hari? Nah iya, berapa harga Iya, sebulan. kadang cuma 1 minggu nggak sampai. Dan itu pun Iya. kandungannya nggak sebagus ASI. Udah beli mahal, masih nggak sebagus ASI. Apalagi di kondisi pandemi gini, mending duitnya buat beli makan Organik loh. sehari-hari. Benar. Bener. Tanpa bahan pengawet. Bener. Win-win solution. Anaknya happy, papanya happy. Kok papanya lagi yang happy? Nggak ngeluarin duit banyak kan bener. Pasti Iya. pikirannya kemana-mana ini. Jangan pikirannya kotor mulu. Saya pikirannya nggak kotor, saya ini nggak paham kok bisa papa koneksinya di mana. Loh kalau mamanya yang cari duit kan papanya? Kalau rata-rata kan kalau ibu menyusui ada yang working mom, ada yang ibu rumah tangga. Kita anggap mamanya nggak kerja. Kan penghasilan sisa papanya doang. Kalau masih keluar ke Pampers kan masih keluar ke Sufor kan habis banyak. Iya, kalau bicara tentang menyusui nih, dulu anak saya begitu lahir dia nggak bisa menyusul. Jadi ketika lahir dipanggilkan spesialis dokter anak, bukan spesialis dokter yang bisa membuat anak ngenyot. Dokter laktasi. Ya nggak tahu itu apa namanya. Iya, Sekarang iya. namanya dokter laktasi. Dokter Iya. laktasi, iya. Kalau saya ngomongnya dokter ngenyot. Jadi anak saya itu sempat belajar ngenyot untuk bisa menyusui, dia nggak bisa ngenyot ya. Iya. Jadi ya karena memang anak saya dua-dua lahirnya di Amerika ya, jadi mereka sangat peduli, jadi benar-benar diperhatikan. Oh ini anaknya belum bisa ngenyot, jadi nggak tahu caranya gimana gitu loh. Akhirnya ya anaknya ngenyot gitu loh ya. Jadi sampai sebegitunya di negara
Amerika itu yang termasuk negara yang susunya katanya juga kualitasnya jauh lebih bagus daripada negara-negara lain, tapi masih benar-benar peduli. Dan saya melihat kalau saya melihat banyak data, banyak terjadi tuntutan legal ya. Jadi orang ibu menyusuin menuntut si A, si B, si C karena tidak nyaman ketika dia melakukan proses menyusui itu. Nah, hak-hak seperti itu di Indonesia ada enggak sih? Perlindungan seperti itu yang akhirnya membuat orang itu jadi nyaman. Pede begitu. Kayak di Indonesia masih sampai pelecehan seksual doang ya. Iya, Selebihnya belum ada. Yang full ke menyusuinya belum ada. Oh, oke. Menarik ini, Jo. Kalau saya lihat orang menyusuin, apakah itu juga pelecehan seksual? Kalau secara hukum seharusnya enggak, kalau kita nggak mengganggu. Nggak mengganggu, wong saya makan dia buka-buka sendiri, bener ya? Makanya itu tadi yang saya bilang kan, kayak di Indonesia nih fasilitas untuk ibu menyusui seperti itu masih kurang gitu. Harusnya disediakan, jadi kan ibu menyusui juga lebih nyaman. Iya, kayak gitu. Oke, kembali lagi. Jadi menarik karena tak pelajarin ini sebetulnya I have to admit saya salut sama kalian berdua. Terima kasih. Bisa akhirnya membangun satu komunitas, dan komunitas itu akhirnya semua kebutuhannya bisa terpenuhi ya, dan at the end of the day ya you guys make money. Iya. Some people mungkin nggak bisa menerima itu mungkin ya. Oh ini toh, bagi saya loh ya gimana mau post butuh internet, butuh data, butuh tim kreator, butuh orang yang digaji, dapat dari mana kalau enggak kan? Tapi you're very smart, serius. Ide siapa ini? Saya penasaran gitu.